Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Minggu 20 September 2020. Sebelum kita mulai ibadah, ada beberapa hal yang kami sampaikan dalam berita jemaat. Yang pertama, BPH Majelis Jemaat GKI Sinar Kasih mengucapkan terima kasih atas persembahan dari jemaat sekalian yang sudah disampaikan sepanjang minggu ini, baik yang langsung disampaikan kepada BPH atau melalui rekening yang sudah ditentukan. BPH juga mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian, beroleh berkat di sepanjang kehidupan. Bapak Ibu sekalian, kita memasuki ibadah. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu Saudara sekalian, warga Jemaat GKI Sinar Kasih dimanapun berada, hari ini kita beribadah masih dalam situasi pandemi COVID-19 dan dalam suasana baru yang disebut new normal. Karena itu pelayanan ibadah hari Minggu ini masih kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif ekspresif sesuai dengan kemajuan teknologi dengan tetap menerapkan social distancing. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan penuh sukacita oleh pertolongan Tuhan dan pimpinannya. Kita dilayani oleh Ibu Pendeta Telhalia. Jemaat Tuhan diundang untuk berdiri. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 3, bait pertama dan kedua, Kami Puji dengan Riang. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat disilakan duduk kembali.
Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun kita masih sering melanggar perintah-Nya. Kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Marilah kita datang dan mengaku dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan yang berpaling kepadamu. Sekarang ini genaplah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Pelihara kami selalu damai sejahtera dan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Engkau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita memasuki pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE. Terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, Keluaran pasal 16 ayat yang kedua sampai yang ke-15 dengan perikop mana Sabat. Keluaran 16 pasal 2 sampai yang ke-15 dan perikop mana Sabat. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu akan melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang, dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya,
apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Kolose 3 ayat 16a. Amin. Kita masuk pemberitaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab yang terambil dari Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16, mari kita bersama-sama bersatu hati untuk berdoa, memohon pertolongan Tuhan, supaya kita dapat menjadi pelaku firman yang hidup. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau senantiasa memelihara dan memberkati hidup kami. Kami telah dihantar untuk memasuki minggu dan hari yang baru bersama dengan Tuhan. Layakkanlah kami ya Tuhan untuk menikmati sukacita dan berkat daripada-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami dengan rasa syukur. Kami mempersiapkan diri dan hati kami untuk firman-Mu. Kiranya firman ini menjadi pelita bagi kehidupan kami, sehingga kami boleh melakukan apa yang baik dan benar menurut kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan untuk kita dari Injil Matius pasal 20, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16, kita perjanjian baru. Dengan judul perikop perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain penganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang,
ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Sampai di situ pembacaan Alkitab untuk kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tema khotbah kita di minggu ini saya beri judul Setia dan Melakukan Kehendaknya Sampai Akhir. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kebanyakan kita mungkin berpendapat sama dengan para pekerja upahan terhadap tuannya seperti dalam teks kita ini. Alasan berpendapat demikian karena tuan yang mempekerjakan hambanya dianggap sebagai tuan yang tidak adil ketika memberi upah kepada para orang-orang upahannya. Karena pekerja ini memperoleh upah yang sama, baik mereka yang bekerja dari pagi, bekerja dari siang, dan bekerja dari petang. Orang-orang upahan yang bekerja lebih lama tidak suka, dan sehingga pada saat menerima upah mereka menerimanya dengan bersungut-sungut. Lihat ayat yang ke-12. Jika kita berpikir sama dengan mereka, maka saudara-saudara, kita harus mengoreksi kekeliruan pendapat kita tentang hal ini. Mengapa? Karena tuan sang pemilik kebun anggur ini mempekerjakan buruh atau orang upahannya didasarkan pada kesepakatan atau perjanjian awal, yaitu upah dihitung harian bukan per jam. Lihat ayat yang kedua dan ayat yang ke-13. Seperti perkataan tuan ini dalam teks itu, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari?" Jadi yang dipegang di sini adalah perjanjian awal atau kesepakatan bersama antara tuan dan buruh atau pekerja upahan harian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama belajar memahami hal kerajaan sorga dari perumpamaan
orang upahan di kebun anggur dalam teks ini. Yang pertama, yaitu tentang belas kasih atau kemurahan Allah. Lihat ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Hal ini merupakan sindiran dan koreksi bagi mereka yang menganggap diri sangat layak. Merasa pantas namun tamak atau sombong, yang berpikir bahwa dirinya lebih layak untuk mendapat upah dan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Banyak orang mungkin merasa seperti ini atau menjadi Kristen itu turun-temurun. Namun jarang atau mungkin amnesia atau lupa bersyukur kepada Allah. Kehidupan sebagai orang Kristen yang percaya jarang nampak, bahkan tidak ada sama sekali karena berbagai alasan panjang. Seolah-olah tanpa henti. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan terkejut atau merasa Tuhan tidak adil jika menempatkan orang-orang seperti ini. Seperti Nas ayat 16, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Oleh sebab itu, saudara, patut kita ingat hal kerajaan sorga itu didasarkan pada kehendak mutlak dan kemurahan Allah. Seperti jawab Tuhan Yesus kepada orang upahan yang bersungut-sungut, itu lihat ayat 14. Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Bahwa semua orang sama tanpa terkecuali mendapat bagian dan tempat yang sama di dalam kerajaan sorga. Bukan atas dasar lama atau baru menjadi Kristen. Atau jenis kelamin. Bukan juga atas status sosial, jabatan, kaya, miskin, ras, bangsa, dan lain sebagainya. Sama seperti kesepakatan atau perjanjian Tuhan kepada para pekerja hariannya, sejak awal di kebun anggur miliknya, maka hal kerajaan sorga adalah tentang kemurahan dan ketetapan awal atau perjanjian Allah yang telah menetapkan sejak semula bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan siapa yang percaya kepadanya dan melakukan firman-Nya akan diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, seharusnya kita patut sangat bersyukur bahwa kita jauh lebih lama mengenal, mengikuti, bahkan percaya kepada Tuhan Yesus. Namun jangan lupa bahwa rasa syukur yang sama besar juga pasti dirasakan dan dialami oleh mereka yang baru saja mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Seperti menemukan harta terpendam yang membuat hidupnya ke depan akan berkelimpahan. Oleh sebab itu, saudara, kualitas iman kita kepada Tuhan bukan berdasarkan lama atau tidaknya kita mengikuti Tuhan, tetapi didasarkan pada ketaatan dan kesetiaan kita sampai akhir untuk percaya dan melakukan kehendak Allah. Berikutnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan yang harus kita ingat, yaitu hal yang kedua yang juga sama pentingnya, bahwa para pekerja layak menerima upah atau hasil dari jerih lelahnya. Lihat ayat yang ke-8. Tuhan ini telah menepati janjinya untuk membayar mereka sebagai orang upahan harian. Dalam teks kita dikatakan ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Di bagian ini kita diingatkan agar jangan sampai kita seperti orang-orang upahan di kebun anggur ini yang tidak pernah merasa puas dan terus bersungut-sungut.
dan iri hati terhadap orang lain. Selalu ingin lebih tanpa pernah bersyukur atas apapun yang sudah dimiliki, diperoleh atau diterima dari Tuhan. Saudara-saudara, jadi kita harus mengingat bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Janji Tuhan adalah ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk kemuliaan Allah. Lihat 2 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Setiap orang yang hidup di dunia ini dianalog seperti para pekerja upahan yang layak untuk menerima upahnya atas jerih lelahnya. Dengan iman kita mengaminkan dan mengakui bahwa upah dari hasil jerih lelah kita yang sejati adalah mahkota kehidupan, yaitu hidup yang kekal atau keselamatan yang kekal. Mungkin saja dalam perjalanan waktu kita, perjuangan hidup kita di dunia ini banyak hambatan, rintangan, khawatir, gentar, takut, lelah, sedih, gembira, gagal, berhasil, dan lain sebagainya. Namun ingatlah, jangan sampai mengoyahkan iman dan harapan kita kepada Tuhan. Mari kita tetap setia dan melakukan kehendaknya sampai akhir. Ingatlah nasihat Rasul Paulus 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan Roh Kudus menolong kita menjadi pelaku firman-Nya. Amin. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari Mawar Saron dengan judul Orang yang Menabur. Mereka akan bersuka bawa pulang bekasnya ke gudang Allah dengan sorak-sorak. Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorak. Mereka akan bersuka bawa pulang bekasnya ke gudang Allah dengan sorak-sorak. Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorak. Karena ku tahu Tuhan Dia turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya.
Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita merendahkan diri kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena begitu besar kebaikan dan kemurahan-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih kami boleh memasuki hari dan minggu yang baru di bulan September ini. Ada banyak sukacita dan berkat yang telah kami terima daripada-Mu. Untuk itu kami bersyukur atas semuanya ya Tuhan. Kami bersyukur atas kesehatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan dalam hal apapun yang boleh terjadi. Baik susah dan senang, kami selalu percaya bahwa Tuhan akan senantiasa memelihara, menjaga, dan melindungi kami. Saat ini kami berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan dimanapun kami berada. Berkatilah kehidupan mereka, berkatilah keluarga dan rumah tangga, berkatilah pekerjaan, usaha, dan rencana mereka. Bahkan ya Tuhan, kiranya Engkau memelihara dan menjaga mereka di dalam setiap hal kehidupan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini, untuk situasi pandemi COVID yang masih berlangsung. Kiranya Engkau menanamkan kesadaran di dalam hati kami, di dalam hati setiap orang, untuk memperhatikan kesehatannya masing-masing, untuk menjaga dirinya masing-masing. Karena kami percaya ya Tuhan dengan perlindungan yang datang daripada-Mu dan Roh Kudus-Mu yang memimpin kami senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan dan dimampukan untuk menjalani dan melewati masa-masa sukar dalam hidup kami dengan pertolongan Tuhan. Berkatilah ya Tuhan anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka. Berkatilah anak-anak kami yang sedang menjalankan studinya, pendidikannya. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, kiranya roh hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan menuntun dan membawa mereka untuk meraih masa depan dan berhasil dalam hidup mereka. Engkau menolong para medis, Engkau juga memberkati dan menyertai orang-orang yang dalam pergumulan karena kesehatan yang tidak baik, karena penyakit yang menderita mereka, bahkan dalam keputusasaan apapun yang dialami oleh saudara-saudara kami, atau yang kehilangan harapan. Kiranya Tuhan menolong dan memberikan kekuatan kepada mereka. Yang sakit Engkau pulihkan dan sembuhkan, yang Engkau pakai untuk melayani para medis dan semua orang yang terlibat di dalam pelayanan kesehatan. Engkau pimpin mereka, sehingga juga dijaga oleh Tuhan dan diberikan kesehatan pula. Berkatilah ya Tuhan gereja-Mu dan jemaat-Mu. Kiranya kami terus melayani di dalam Tuhan melalui karunia dan talenta yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Pimpinlah kami ya Tuhan untuk selalu bersyukur, dan teristimewa ya Tuhan mereka yang jauh berpaling daripada-Mu. Kiranya Engkau panggil dan selamatkan mereka kembali, sehingga dengan hati dan mulut mereka boleh mengaku dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami manusia. Kami bersukacita bersama mereka yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan. Berkatilah kehidupan mereka Tuhan dengan bertambahnya usia. Engkau memberikan roh hikmat, kesehatan, akal budi, dan kebijaksanaan dan umur panjang, agar mereka boleh menjalani kehidupan bersama-sama dengan Tuhan melalui berkat-Mu yang mengalir dalam hidup mereka. Berkatilah perkawinan saudara-saudara kami ya Tuhan, rumah tangga Kristen dimanapun mereka berada. Setiap persoalan yang dihadapi dalam rumah tangga, kiranya Tuhan turut campur tangan, memberikan jalan keluar, dan menjawab setiap doa yang mereka butuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami, yang kami bawa, kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan yang berkuasa, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam persembahan syukur, nas pengantar persembahan. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Lukas 6 ayat yang ke-38. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, diiringi dengan menyanyi dari PKJ nomor 265, bait pertama dan kedua, bukan karena upah-Mu. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dari hidup dalam kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah dan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya.
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa, sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan, bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita semua dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga, sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, yang akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama membawa berkat daripada Tuhan untuk kehidupan kita di setiap waktu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam sehat untuk kita.